Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini ada sumber menarik banget yang Anda bagikan ya, soal peristiwa setelah letusan dahsyat Krakatau 1883. Iya, betul. Fokusnya ini unik, bukan cuma kehancuran awalnya, tapi sebuah krisis susulan yang cukup bikin kaget di Caringin, Banten, yang disebut wabah harimau. Nah, misi kita hari ini kita bongkar nih, kenapa ini terjadi, apa cerita di baliknya. Tentu berdasarkan analisis sejarah yang Anda share itu. Kita semua kan tahu ya, skala Krakatau itu, luar biasa. Letusannya ribuan kali bom Hiroshima katanya. Beritanya langsung mendunia lewat telegraf. Langit gelap berhari-hari, suhu global sampai turun. Betul, betul. Dan di Banten, Lampung, korbannya lebih dari 36.000 jiwa. Tsunami sampai 30 meter. Itu melenyapkan Caringin total. Benar-benar hancur lebur. Iya, kehancuran total. Tapi yang menarik dari sumber ini, wabah harimau itu puncaknya malah sekitar tahun 1885 lah. Oh ya, jeda dong ya? Iya, 2 tahun setelah letusan utama. Sumber Anda mencatat ada setidaknya 60 warga Caringin tewas diterkam harimau di periode itu. Wow, 60 orang. Ini jelas menunjukkan ini bukan dampak langsung letusan, tapi semacam bencana berantai gitu. Bencana berantai, oke. Dan penting juga nih kita bedain, ini wabah harimau ya, karena serangan harimau bukan wabah sampar, penyakit pes, yang emang juga sempat muncul pasca Krakatau. Oke. Jadi beda kasus ya? Beda, jadi ini bukan sekedar akibat langsung letusan. Ada sesuatu yang lebih kompleks di sini. Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau bukan dampak langsung, terus apa dong pemicunya? Sumber-sumber Anda kan nunjukin soal kerusakan ekosistem total ya. Akibat letusan, tsunami. Iya. Habitat harimau hancur parah. Sumber makanan alaminya, entah itu ternak atau mangsa liar, lenyap kena abu vulkanik, kena gelombang pasang. Betul. Ya, masuk akal sih kalau harimau jadi kelaparan, terus nekat masuk ke permukiman. Tapi, apa sesederhana itu aja? Ternyata nggak sesederhana itu. Letusan Krakatau ini ibaratnya ya, kayak menuang bensin ke api yang udah nyala. Oh, udah ada api sebelumnya? Iya, sumber Anda ini menyoroti masalah yang udah ada sebelumnya. Namanya Tigir Plak, wabah harimau. Tigir Plak, oke. Iya. Jauh sebelum 1883, itu praktik perladangan berpindah, huma, oleh masyarakat lokal itu udah mulai mengurangi luas hutan. Huma. Ditambah lagi, dan ini signifikan banget, eksploitasi lahan besar-besaran oleh pemerintah kolonial Belanda buat perkebunan di abad ke-19. Perkebunan kolonial. Itu kan menggusur habitat harimau secara masif di seluruh Hindia Belanda waktu itu. Jadi Tigir Plak ini sebenarnya udah jadi semacam epidemi sendiri. Jadi udah jadi masalah umum ya? Udah jadi masalah. Nah, Krakatau datang sebagai pemicu akhir aja gitu, yang memperparah kondisi yang udah kritis. Menarik banget ini. Jadi ada tekanan ganda ya dari praktek lokal dan juga eksploitasi kolonial. Terus dihantam bencana alam dahsyat. Lengkap sudah. Iya, kompleks jadinya. Lalu gimana responsnya? Pemerintah kolonial kan biasanya punya cara ya. Katanya ada sistem hadiah, premi, buat pemburu harimau. Betul, ada sistem premi. Sumber Anda menyebut angka 30 gulden untuk harimau belang. Itu lumayan besar kan waktu itu? Berdasarkan Statsblad 1862, semacam lembaran negara gitu ya? Iya, peraturan resmi zaman kolonial. Tapi anehnya, di sumber ini disebut upaya itu sebagian besar gagal total di Caringin. Kok bisa ya? Hadiah segitu nggak mempan? Nah, ini dia bagian yang paling menarik menurut saya dari analisis di sumber Anda. Kegagalannya itu multifaktor. Oke. Pertama, memang ada masalah inefisiensi administrasi kolonial. Sumbernya nyebut soal korupsi, premi yang telat dibayar, atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Ya jelas pemburu jadi males kan? Klasik ya, birokrasi. Tapi ada faktor lain yang sering terlewat. Dan ini ditekenin banget di sini. Faktor budaya lokal yang sangat kuat. Budaya lokal? Gimana tuh? Gini, bagi masyarakat Sunda di sana, harimau, itu bukan sekedar hama yang harus dibasmi. Ada dimensi mistisnya. Mistis? Iya, ada kepercayaan harimau itu bisa jadi jelmaan leluhur. Disebutnya Maung Ngajajaden. Atau sebagai simbol kekuatan yang nyambung ke figur kayak Prabu Siliwangi. Wah, dalam juga ya maknanya? Banget. Jadi ada rasa hormat sekaligus takut yang bikin orang tuh enggan gitu buat memburu mau.
meskipun ada iming-iming hadiah. Jadi dilema ya, antara uang sama kepercayaan. Betul, ini kan kontras banget ya sama cara pandang Belanda yang sangat pragmatis. Harimau itu ya hama, harus dibasmi, titik. Beda banget perspektifnya. Dan jangan lupa juga, letusan Krakatau itu sendiri oleh sebagian masyarakat lokal ditafsirkan secara spiritual gitu. Dianggap hukuman ilahi. Hukuman? Karena apa? Macam-macam tafsirnya. Ada yang bilang karena pelanggaran adat, ada juga yang mengaitkannya sebagai hukuman atas kehadiran penguasa kolonial yang dianggap kafir. Wow, jadi lapisannya banyak banget ya. Dari ekologi, politik kolonial, sampai ke kepercayaan lokal. Kompleks sekali memang warisan bencananya. Tentu ada dampak langsung, kayak perpindahan penduduk besar-besaran, rumah hancur, lahan hilang. Pasti itu. Tapi menariknya, ada upaya menjaga memori kolektif tentang tragedi ini. Sumber Anda menyebut soal ritual tahunan kayak Haul Kalembak. Haul Kalembak, itu ngapain aja? Itu warga kumpul, ngenang korban, bersyukur masih selamat, terus ya minta perlindungan. Kadang ada ritual simbolis kayak melarungkan kepala kerbau ke laut. Ritual untuk mengingat ya? Iya, ada juga jejaknya di nama-nama tempat toponimi. Itu kan cara masyarakat mengukir peristiwa di lanskap mereka. Contohnya apa tuh? Misalnya ada Kampung Randakari, artinya kampung janda tertinggal. Kebayang kan banyak suami yang mungkin hilang saat tsunami. Ya ampun. Atau ada Situ Rawa Arum, Danau Rawa Harum. Konon katanya jadi harum gitu setelah letusan, entah kenapa tapi nama itu melekat. Jadi ada upaya ya untuk mengabadikan memori itu lewat ritual, lewat nama, tapi apa artinya semua ini untuk kita sekarang, Anda yang menyimak? Nah, ironisnya nih, sumber Anda juga mencatat fenomena yang agak mengkhawatirkan. Apa itu? Ingatan kolektif tentang dahsyatnya Krakatau ini justru katanya mulai memudar di kalangan generasi muda sekarang. Oh ya, kok bisa? Ritual kayak Haul Kalembak itu makin jarang dilakukan. Kesadaran akan risiko bencana juga menurun. Padahal anak Krakatau kan masih aktif banget ya. Abunya kadang masih sampai ke permukiman warga loh. Wah, itu paradoks yang menarik ya. Pengingatnya ada, fisiknya ada, ritualnya ada, tapi memorinya bisa terkikis waktu. Betul. Jadi intinya, kisah wabah harimau Caringin ini jadi pelajaran berharga banget buat kita. Ini nunjukin gimana bencana alam itu nggak terjadi di ruang hampa. Maksudnya? Dia itu berinteraksi secara kompleks sama tekanan lingkungan yang udah ada sebelumnya. Akibat ulah manusia, ya baik praktik lokal kayak Huma tadi, maupun eksploitasi skala besar zaman kolonial. Oke, jadi saling terkait ya. Dan respons terhadap krisisnya itu sendiri sangat dipengaruhi sama kebijakan pemerintah, relasi kuasa, dan juga kepercayaan budaya. Yang mana bisa jadi saling bertabrakan kayak kasus premi harimau tadi. Jadi ini bukan cuma cerita tentang harimau ya? Jauh lebih dari itu. Ini cermin sejarah ekologi kita, sejarah sosial, dan budaya kita juga. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan dari pembahasan kita kali ini? Silahkan. Sumber-sumber ini nunjukin betapa rapuhnya ya memori kolektif kita. Bahkan terhadap peristiwa sebesar Krakatau yang udah coba diabadikan lewat ritual, lewat nama tempat. Benar juga. Ini kan jadi memunculkan pertanyaan penting ya, di lingkungan kita sendiri, di komunitas Anda, pelajaran berharga apa dari masa lalu yang mungkin tanpa sadar sedang kita lupakan, dan risiko apa yang diam-diam kita ciptakan buat masa depan kita hanya karena kita lupa.